Selamat datang kembali di channel kami. Kabar gembira untuk P3K paruh waktu. SK sudah terbit di bulan ini. Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kita masuk pembahasan, alangkah baiknya sahabat men-share video ini agar sahabat-sahabat yang lain bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan jangan lupa subscribe. Baik sahabat, batas waktu pengangkatan P3K paruh waktu itu ditargetkan sebelumnya 16 Juni 2025 dan paling lambat 1 Oktober 2025. Berhubung saat ini sudah masuk November, maka tenggat waktu itu akan segera diproses dan segera terrealisasi. Sesuai keputusan Menteri atau BKN di nomor 20 bahwa batasan pengangkatan P3K paruh waktu adalah paling lambat di 1 Oktober 2025. Seiring dengan rangkaian penetapan tenaga non-ASN, BKN telah secara resmi menetapkan batas waktu nasional bagi daerah-daerah untuk menyelesaikan proses pengusulan verifikasi hingga penetapan SK bagi P3K paruh waktu dalam publikasi yang sedang dilakukan oleh BKN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SKN menginstruksikan berdasarkan pada sistem nasional, yaitu paling lambat 16 Juli 2025. Yang perlu dilakukan adalah verifikasi berkas calon P3K instansi daerah, yaitu usulan informasi, unggah berkas calon di SI ASN, kemudian terima nomor induk. Dan bila berkas belum valid atau instansi belum memproses, maka SK bisa tertunda dan BKN telah memberikan warning bisa agar tak ada instansi yang terlambat. Itu informasi dari BKN. Kepala BKPSDM menyatakan bahwa penerbitan SK untuk 3.529 calon P3K paruh waktu masih menunggu pertek dari BKN dan nomor induk belum keluar, namun tetap akan ditargetkan rampung di bulan ini. Begitu sahabat informasi dari Kepala BKPSDM. Jika institusi Anda belum menyelesaikan usulan atau verifikasi, maka Anda berisiko tertinggal gelombang awal pengangkatan. Pastikan Anda mengecek status instansi dan berkas secara aktif supaya tidak ketinggalan instruksi untuk percepatan dari BKN. Itu informasi dari BKN, tambahannya karena sahabat-sahabat harus proaktif untuk proses ini. Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan pelaksanaan pengangkatan BKN untuk P3 paruh waktu tidak merata. Karena beberapa daerah telah merampungkan penerbitan SK dan menyerahkan kepada para calon, sementara sejumlah wilayah lain masih tertahan karena kendala administrasi hingga keuangan. Pelaksanaan di daerah selalu tidak sama dengan daerah lain karena beberapa kendala, yaitu bisa dari daerah sendiri dan finansial sendiri. Ada beberapa kabupaten kota hanya akan menyerahkan SK P3K paruh waktu pada tahun 2026, sementara itu di sisi lain ada daerah yang sudah menuntaskan proses dan mencetak SK dalam waktu relatif cepat. Misalnya di Kota Tidore, Kepulauan, telah diserahkan SK kepada 819 P3K paruh waktu. Kendala utama yang banyak di daerah adalah verifikasi penetapan nomor induk di tingkat BKN yang masih belum selesai. Beberapa wilayah sehingga SK belum bisa ditandatangani. Proses administrasi internal di daerah yang memerlukan waktu lebih lama dari estimasi awal, mulai dari usulan formasi, pengunggahan data calon hingga penyusunan SK. Kesiapan juga anggaran dan kebijaksanaan daerah yang berbeda-beda yang mempengaruhi kecepatan pencetakan SK penugasan resmi tenaga P3K. Akibatnya apa? Meskipun kebijakan nasional telah ditetapkan, realisasi di tingkat daerah masih menunjukkan disparitas yang signifikan. Ini beberapa kendala yang terjadi di daerah-daerah. Meskipun pusat sudah menentukan, tapi di daerah masih belum terrealisasi. Untuk tenaga honorer dan calon P3K paruh waktu, artinya sederhana. Jika daerah Anda sudah melengkapi data dan usulan lebih awal, maka kemungkinan besar Anda akan masuk gelombang awal. Namun jika berkas atau usulan daerah masih tertunda, maka Anda kemungkinan masih menunggu lebih lama.
daripada rata-rata nasional. Jadi tergantung daerah, sahabat. Kendala utama yang banyak di daerah yaitu verifikasi penetapan nomor induk di tingkat BKN yang masih belum selesai beberapa wilayah sehingga SK belum ditandatangani. Ya, walaupun kebijakan nasional untuk diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKPN sudah jelas, namun praktiknya masih banyak kendala yang membuat penerbitan SK P3K paruh waktu tertunda. Ya, di antaranya kesiapan anggaran sekali lagi dan kebijaksanaan daerah. Itu menyangkut masalah tersebut. Kemudian yang pertama, verifikasi dan validasi data yang belum selesai. BKN mencatat bahwa proses akhir seperti penetapan nomor induk masih berlangsung di wilayah-wilayah dan kesalahan-kesalahan kecil apapun, misalnya berbeda ejaan nama, unit kerja, kemudian SKCK belum diinfo. Dilansir dari Ayo Bandung. Kemudian dokumen peserta yang belum lengkap, banyak instansi daerah melaporkan bahwa peserta belum menyerahkan SKCK, surat ijazah, dan sebagainya. Nah, proses birokrasi yang panjang dan banyak pihak terlibat dari instansi daerah, penyusunan internal, penyusunan kemudian SK. Semua penerbitan SK melibatkan instansi daerah, BKN, dan penyusunan internal seperti usulan formasi dan anggaran pengangkatan. Karena proses terhadap dan berbeda-beda antar daerah, maka SK tidak bisa diterbitkan serentak. Itu yang menjadi kendala, proses birokrasi yang sengaja yang panjang dan banyak pihak yang terlibat membuat prosesnya agak tersendat. Akibat gabungan ketiga hambatan ini, anggaran dan verifikasi P3K untuk mengeluarkan SK makin terhambat. Meskipun peserta sudah dinyatakan lolos seleksi, banyak yang belum menerima SK sehingga belum bisa mendapatkan gaji atau SK kepegawaiannya. Mengetahui hambatan-hambatan ini penting agar sahabat sebagai calon P3 paruh waktu bisa lebih proaktif memantau kondisi daerah Anda dan memastikan tidak tertinggal. Sekali lagi, proaktif sahabat-sahabat semua menentukan arah eh, jabatan sahabat menjadi P3K paruh waktu. Pertama, pastikan seluruh dokumen pendukung yang sudah lengkap dan sesuai dengan format sederhana PPK. Banyak calon P3K bertahan karena lalai surat di SKCK ijazah legalisasi atau surat pengalaman karir belum diserahkan atau belum diunggah di sistem SISN. Segera periksa data Anda di instansi masing-masing. Yang kedua, lakukan cek status penetapan nomor induk melalui sistem MOLA BKN atau portal daerah yang tertera yang disediakan. Beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sudah membuka akses publik untuk melihat progres NISN. Jika status Anda masih verifikasi, hubungi bagian pegawai instansi asal untuk memastikan tidak ada dokumen yang tertinggal. SKCK, ijazah, surat sehat, surat pengalaman kerja, dan yang perlu diperlukan itu diunggah dan harus siap terverifikasi. Begitu sahabat. Jadi ditunggu saja untuk P3 paruh waktu kemungkinan rampung SK-nya di bulan ini.